Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas nih gadget yang kita beli pas tanggal kembar kemarin, yaitu tepatnya di 33. Nah, kalau sebelumnya kita bahas ini yaitu Nubia V70 yang harga normalnya itu di 1,7 juta rupiah. Nah, pas tanggal kemarin tuh kita dapetin di harga 1,3 juta. Bahkan ada yang dapetin di harga 1,2 juta. Teman-teman pada beli apa nih? Ya, komen di bawah ya. Nah, selanjutnya kita mau bahas gadget yang kedua yang kita beli pas event tanggal kembar kemarin. Yang harga normalnya tuh di 2 jutaan. Pas event kemarin tuh kita dapetin di harga 1,9 juta rupiah. Nah, kalian pasti penasaran apa smartphone-nya? Yuk kita bahas. Oke, ini dia smartphone-nya teman-teman ya. Nubia Neo 2 5G, smartphone yang menurut saya sih oke banget di harganya teman-teman ya. Dan sempat viral pada launchingnya ya, 8 bulan yang lalu. Kalau sekarang ya kayaknya ini udah nggak begitu hype lagi karena sudah tergantikan sama brand Poco ya. Jadi kalau sekarang beli HP gaming kayaknya melirik Poco ketimbang ini. Nah, smartphone ini bakalan ada penerusnya yaitu Nubia Neo 3 ya. Cuma kita nggak tahu kapan launchingnya ke Indonesia. Nah, otomatis kalau itu udah launching, ini bakalan turun lagi harganya. Nah, kita dapetin di harga yang terjangkau ya, di 1,8 ya, atau 1,9 ya saya bilang harganya ya. Dan ya menurut saya sih harga segitu oke banget ya. Kalau ada yang dapetin harga segitu, komen di bawah ya. Nah, Nubia Neo 2 5G ini dia udah oke banget, built-in for gamers, layarnya sudah Full HD, baterai 6000 mAh, 33 watt ya, dan sudah dual speaker. Dia pakai Unisoc T820 yang menurut saya sih ya cukup lah ya. Ini adalah HP titipan teman-teman ya. Ini nggak bakalan kita jual karena ya punya saudara, karena dia nitipin beli ya udahlah kita beliin. Yang bakalan kita jual nanti yang ini. Mungkin nantilah akhir bulan ya kita jualannya. Nah, untuk paket dalam penjualannya ya standarnya namanya ya SIM ejector, kemudian dapat hard case-nya. Ya menurut saya sih ya standar aja ya, sama buku petunjuk sama kartu garansi yang kita dapat dalam paket penjualannya. Kemudian ada HP-nya. Ini tampilannya seperti ini nih ya. Ya RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB dan build for gamer teman-teman ya. Dan di dalamnya lagi dapat adapter charger yang sudah besar juga ya, 33 watt teman-teman ya. Jadi mantep banget nih kalau pakai main game ya, karena chargernya udah besar jadi udah cepat ngisi dayanya. Dan performanya juga lumayan ngebut teman-teman. Kalau kalian bosen sama Helio G100, Helio G99 ya ini pilihan terbaiknya. Ini kabel datanya ya, USB Type-C to USB Type-C. Oke, itu aja yang kita dapat dalam penjualannya. Kalian udah tahu lah isi paket penjualannya karena saya udah pernah bahas HP ini dan banyak reviewer juga yang udah bahas. Tampilan belakangnya seperti ini teman-teman, masih ada stiker IMEI-nya nih, tampilannya seperti ini. Ya, gamers gitulah ya. Terus sebelah kanan tombol power, tombol triggernya nih. Kalau kalian demen main game PUBG sih ini udah betah banget ya. Terus di atasnya ada lubang mic-nya. Cuma kalau ada lubang mic-nya 2, kita testing kameranya kurang bagus ya. Karena sempat kita testing kamera ya standar aja hasilnya. Ini buat SIM tray, volume up, volume down. Ya, lubang jack audionya nggak ada di sini. Jadi kalau kalian beli ini harus beli tambahan ya kabel gitu biar bisa pasang jack audio. Karena kalau pakai TWS tuh kadang-kadang terasa kurang bagus lah gitu teman-teman ya. Kadang-kadang ada delay-nya gitu pakai TWS, walaupun TWS mahal, kecuali pakai AirPods. Nah, ini tampilan HP-nya seperti ini teman-teman ya. Nih, udah kita install beberapa aplikasi karena sudah kita unboxing. Maunya sih nggak tayang, cuma ya udah biar ada konten aja kita tayangin videonya teman-teman. Nah, ini tampilan depannya seperti ini ya, standar aja. Tapi untuk kualitas layar sih udah oke banget ya, Full HD Plus ya, brand dari Nubia ya, CTE Nubia ya udah oke lah ya. Nah, kita coba cek di bagian UI-nya atau OS-nya apakah ada sistem update atau enggak, karena ini adalah isu yang ya nggak diperbaiki nih sama pihak Nubia ya, nggak ada update software, masih di macOS 13, padahal sekarang udah ada macOS 14. Apa salahnya sih dikasih update software teman-teman ya? Nggak tahu kenapa nih malah nggak ada update software di HP ini ya. Jadi kalau kalian beli ini kayaknya kalau ada bugs error itu bakalan kesel banget ya, karena nggak ada update software gitu. Ya kita beli karena harganya murah teman-teman ya. Kalau harganya masih 2.400.000, 4.500.000 atau bahkan 2,2 juta mungkin saya nggak saranin beli ini gitu.
Karena harganya kemarin di bawah 2 juta, ya udah saya saranin belinya aja karena secara performa udah ngebut gitu, tapi secara sistem ya mentok di Android 13 ya dengan macOS 13. Oke, kita bahas bagian berikutnya yaitu adalah bagian layar. Untuk bagian layar smartphone ini tuh menurut saya udah gaming banget ya, bukan AMOLED. Kalau AMOLED itu takutnya kena shadow, kena ya green line gitu ya. Kalau ini udah aman banget, Full HD Plus 1080 kali 2400 pixel. Yang menurut saya layarnya udah oke, udah enak ya. Cuma bezelnya emang gak tebal di bagian bawah ini. Jadi ini jadi catatan teman-teman ya. Kalau kalian beli ini ya dapat layar seperti ini dan bezel lebih tebal. Kalau kalian pengen bezelnya tipis, bisa beli Infinix Note 50 atau Infinix Note 40. Dan di sini tuh ukuran layarnya di 6,72 inch, refresh rate-nya sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz teman-teman ya. Jadi udah HP gaming banget nih. Screen refresh rate-nya bisa mentok sampai 120 Hz. Dan di sini tuh untuk kerapatan layarnya ada di 362 ppi. Menurut saya sih udah cukup lah dipakai layar ini ya, untuk presetnya dan lain-lainnya di sini. Dan untuk multitouch-nya sudah 10 sentuhan. Dan kalau untuk Netflix ini belum bisa mendukung support ya L3, L1 maksud saya. L1 ini hanya L3 aja kalau kita cek di DRM Info. Itu aja sih untuk pembahasannya teman-teman ya. Untuk bagian layarnya ya oke lah ya, Full HD Plus 120 Hz udah cukup banget. Buat nonton YouTube sih ini udah enak ya, udah standar lah HPP segini. Kalau kalian pakai browsing TikTok atau yang lain-lain ini udah enak ya. Ini ada apa sih ya? Mini Monster Xiaomi 15. Xiaomi 14 aja kayaknya nggak terlalu hype gitu ya teman-teman ya. Kayaknya Xiaomi 15 bakalan lumayan hype ya. Kita lihat ke depannya apakah laku keras tuh Xiaomi 15. Ini koneksi saya nggak tahu kenapa ya, akhir ini agak kurang bagus teman-teman. Jadi muter video nih kok buffering terus. Nah, buffering ya. Aneh nih. Tapi kalau buka cepet. Nah, kayak dulu ya, untuk koneksi kayaknya ada masalah nih. Apa saya belum bayar internet ya? Oke, gitu aja. Untuk layar sih udah oke lah ya, buat main gaming udah cukup banget gitu ya. Nah, yang paling keren dari HP ini adalah di bagian performanya ya. Ya, selling point-nya emang di bagian performa. Untuk OS ya enggak gitu. Kalau OS-nya sering diupdate kayaknya bakalan takjub banget ya HP ini, karena udah oke banget ya, compact juga ya. Di sisi belakang udah gaming banget. Nah, kita langsung aja menggunakan aplikasi DepCheck buat cek hardware yang dipakai ya. Dia pakai UniSoC T820 ya, dengan fabrikasi di 6 nanometer. Ya, kapan lagi nih habis jutaan dapat segini. Ini harga promo teman-teman ya, saya dapetinnya kalau harga normal sih kayak 2 jutaan ya. Dan ini dibekali sama 1X Cortex A76, 3X Cortex A76, sama di 4X Cortex A55 teman-teman. Jadi udah komplit dah ya, untuk main gaming sih udah enak ya. Untuk GPU-nya dia menggunakan GPU yang cukup kencang juga teman-teman. Jadi kalau kalian nanya GPU Mali G57 ya, jadi udah enak lah namanya. Untuk RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB yang sudah UFS. Jadi udah ya kenceng. Dan skor Antutunya juga lumayan ya. Sekarang kalau kita lihat yang Nubia Neo 3 5G, dia pakai prosesornya tuh di bawah sedikit ya dari Unisoc T820 ini. Tapi dari skor Antutu sih masih dapat di 500 ribuan. Ya, 500 ribuan kecil. Kalau ini kan 500 ribuan besar ya. Dapat di 566.000 dengan skor CPU yang lumayan tinggi ya. Jadi kalau kalian demen gaming, kayaknya HP ini tuh bisa jadi pilihan ya. Selain UniSoC, selain dari ya MediaTek Helio G99, MediaTek Helio G100 yang dapat skor Antutu hanya di 400 ribuan. Kalau ini kan 500 ribuan yang ya naik level sedikit gitu ya. Nah, untuk gaming kita testing game PUBG aja namanya, buat uji coba aja. Yang lain kita sudah uji coba sebelumnya, jadi kita nggak uji coba di video kali ini. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya kita pakai settingan di better ya, dengan stylenya di realistic. Oke, ini udah masuk ke gamenya. Giroskopnya udah hardware, cuma kameranya nggak ada ace ya, jadi kalau pakai ngerekam bergoncang ya.
Padahal HP ini bagus teman-teman ya. Mestinya sih di-update software biar diperbaiki ya beberapa bugs, error atau yang bikin HP-nya panas gitu ya. Cuma dari pihak Nubia nih nggak ada update software pada HP ini. Padahal ini HP lumayan hype dan laris juga ya. Hampir sama kayak Poco M6 Pro. Oke, udah masuk ke gamenya. Saya grafis enak ya. Wah, saya terjunnya di sini malahan. Kita testing bentar aja lah ya teman-teman ya. Karena untuk performa teman-teman udah tahu lah ya nih. Dan HP ini lumayan panas kalau pakai main game lama ya, bisa sampai di 47 derajat Celcius. Oh, kita naik helikopter aja ya. Bisa nggak di sini? Waduh, ada musuh. Bisa sendiri teman-teman. Nggak bisa nembak ya. Nggak bisa autopilot ya. Ada teman nih teman, kita cari teman dulu. Mau nggak dia naik helikopter? Ada senjata nggak sih dia? Kita turun dulu. Nah. Udah nyangkut. Asik juga ya playload. Buat iseng-iseng aja main game ya. Secara grafis oke. Enak juga. Dan ini udah ada tombol S1 L2 nya, jadi kalau kalian pengen nembak ya tinggal pakai tombol ini aja. Untuk game PUBG sih nggak ada keluhan sama sekali ya main di HP ini. Ya nyaman aja dan enak mainnya. Apa tuh? Help. Udah gitu aja untuk tes game PUBG Mobile ya. Kita lanjut buat pengujian berikutnya. Wah, udah terjun dulu. Ya, kita lanjut buat testing kamera. Kesimpulan aja lah teman-teman. Karena kita udah pernah bahas, jadi nggak terlalu bahas detail untuk HP. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk kamera gimana Bang? Nah, untuk kamera, ya untuk yang ini tuh nggak ada perbaikan sama sekali ya. Yang Nubian V70 ini kita coba kamera belakangnya. Kemarin kalau kalian lihat video unboxing saya, itu hasil kameranya lumayan oke teman-teman ya. Masih bagusan ini ketimbang yang ini. Ini bekali kamera belakang di 50 megapiksel ya, dan kamera depan di 8 megapiksel. Dan secara gambar menurut saya HP ini tuh nggak bisa ngasih warna yang bagus ya. Dia lebih ke pucat gitu untuk warnanya. Lebih bagusan warna dari Nubia V70 untuk hasil gambarnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nyari kamera Bang, bagusan mana kameranya? Masih bagusan ini ya. Yang ini nggak tahu kenapa mungkin tuning software sama prosesornya kurang klop, jadi untuk hasil kameranya jadi standar banget teman-teman gitu. Dan kalau kita pakai jalan ngerekam juga masih bergoncang-goncang itu ya, AIS-nya nggak begitu bagus di HP ini. Padahal gyronya ini sudah hardware gitu loh. Nah, kayak gitu aja untuk pembahasan Gadget Max tentang Nubia Neo 2 5G ini. Yang bakalan ada penerusnya yaitu Nubia Neo 3 ya. Kita tunggu dulu yang itu berapa harganya. Mesti sih sama-sama 2 jutaan, normalnya ini harga 2 jutaan, yaitu mesti sih harga 2 jutaan. Mungkin di 2,9 juta, kalau ini bakalan turun jadi 1,8 juta untuk harga resminya. Ini kita beli pas harga event aja, kalau harga resmi ya masih harga segitu. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini bisa cek link yang ada di deskripsi, siapa tahu promonya lagi ada ya. Bisa dapetin di harga di bawah 2 juta. Menurut kalian gimana HP ini, bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.